Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirah. Al-Faslul Ashiru fi Syahri Syawal. Pasal yang ke-10 membahas mengenai bulan Syawal. Lihada syahri arba'atu ahrufin asyinu wal wawu wal alifu wal lamu. Bulan Syawal terdiri daripada huruf shin, wawu, alif, dan lam. Yang masing-masing daripada keempat huruf ini tentu sebagaimana kata Hadratus Syekh, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada yang kebetulan atau bahasa lain tidak ada yang kebenaran. Semuanya betul, semuanya benar. Artinya di dalam segala sesuatu, segala ciptaan Allah, bagi orang-orang ahli ilmu, bagi para ulul albab, tentu mereka mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Nama-nama bulan termasuk di dalamnya bukan suatu nama acak, bukan nama yang tanpa arti. Oleh karenanya, guru mursyid kita membukakan hakikat atau asror sebagian kecil asror ilahiyah, asror ilmiah, rahasia ilmiah ataupun rahasia ilahi yang terkandung di dalam makna huruf pada setiap bulan. Pada bulan ini fa amma syinu fi hadza syahri asyajaratu. Makna huruf shin daripada bulan Syawal maknanya adalah asyajarah. Qala Allah Ta'ala alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Al-ayah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita membaca Fadlul Syuhur, maka kita akan mendapati pola penjelasan daripada Hadratus Syekh. Hadratus Syekh. Disitulah mengapa dikatakan membaca karya tulis seseorang itu dapat menghantarkan kita untuk mengenal sosok penulis atau pengarang daripada karya tulis apapun itu. Karena setiap orang memiliki karakteristik tulisan tertentu. Pada tulisan-tulisan Hadratus Syekh silahkan dilihat baik tulisan berupa kitab, berupa bahasa Arab ataupun yang berupa bahasa Indonesia akan kita dapati pola yang konsisten, yaitu pertama seperti yang kita dapati di sini. Ketika Hadratus Syekh menyebutkan bahwa makna huruf shin adalah syajarah, Hadratus Syekh langsung tanpa menyebutkan hal yang lain langsung menyambung penjelasannya dengan firman Allah. Inilah pola yang pertama, yaitu ketika menyampaikan sesuatu langsung disandarkan kepada ayat Al-Quran. Pola yang kedua adalah didahului dengan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Ketika menyebutkan ayat Al-Quran baru kemudian dijelaskan. Itu pola yang juga bisa kita dapati secara umum pada penjelasan-penjelasan ilmiah atau penjelasan tafsir. Ayat Al-Quran dijelaskan terlebih dahulu baru kemudian ditafsirkan. Dan inilah yang kita lihat di dalam Fadlul Syuhur. Apa pentingnya mengetahui hal ini dan menyampaikan hal ini khususnya kepada para ikhwan dan juga kepada non-ikhwan. Sangat penting sekali tabaruk Fadlul Syuhur itu. Mengapa? Untuk menunjukkan sisi ilmiah daripada guru mursyid kita bahwa beliau adalah seorang alim alama, orang yang ahli ilmu. Apa yang disampaikannya tidak bukan asal bicara, tidak cocokologi, tidak bahasa kita asbun. Ya, kalau kita kan yang penting bicara, yang penting kita berpendapat. Tidak, segala sesuatu yang disampaikan oleh Hadratus Syekh bisa kita lihat di dalam tulisan-tulisannya, baik yang tulisan Arab ataupun yang bahasa Indonesia, yaitu segala pernyataan dari Hadratus Syekh ataupun pendapat pemikiran beliau pasti disandarkan kepada ayat Al-Quran ataupun juga
disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat ini, di dalam pembahasan mengenai syajarah ini, Hadratus Syekh mengutip firman Allah surat Ibrahim ayat 24, yaitu Allah berfirman secara khitab. Ayat ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena khitab di dalam ayat ini adalah Allah berkata alam taro. Taro itu khusus kepada satu orang. Maknanya adalah tidakkah kamu perhatikan. Tetapi tentu maksud daripada ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk semua siapa saja yang membaca Al-Quran, yang membaca ayat ini. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah berkata, Allah bertanya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Justru jawabannya ada pada pertanyaan ini, ada pada ayat ini. Allah bertanya, alam taro, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat? Sesungguhnya ro'ayaro, taro itu bermakna melihat, tetapi bukan sekedar melihat secara kasat mata. Tidakkah kamu melihat dan memikirkan apa yang kamu lihat? Banyak sekali kita dapati ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro ilal ladzina kharaju dan seterusnya. Banyak sekali. Allah mengajak manusia untuk merenungi berbagai hal yang terlihat oleh matanya, jangan hanya dilihat dengan satu mata. Maksud satu mata itu mata kepala saja. Itulah di satu kesempatan Hadratus Syekh pernah mengatakan di antara makna dajjal bermakna satu adalah hanya melihat dengan mata lahiriah saja. Nah, kita ini sudah lengkap memiliki dua mata, yaitu pertama melihat kepada lahiriah, yang kedua melihat kepada batiniahnya. Melihat dengan mata lahir dan melihat dengan mata batin. Melihat apa yang terlihat oleh mata secara kasat mata dan merenungi apa makna yang terkandung di baliknya, di belakangnya. Inilah Allah mengajak manusia untuk merenungi. Merenungi apa? Merenungi tamsil yang Allah berikan. Alam taro kaifa daraballahu masalan. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan, tamsil. Di dalam Al-Quran banyak sekali juga Allah memberikan pengajaran kepada manusia melalui tamsil-tamsil. Atau juga bisa kita sebut tasbih, perumpamaan-perumpamaan. Untuk memudahkan manusia untuk memahami suatu hal. Sesuatu yang sifatnya abstrak oleh Allah kemudian diajarkan, diserupakan dengan sesuatu yang bersifat konkret. Sesuatu yang tadinya abstrak diserupakan dengan sesuatu yang konkret. Apa di sini tasbih yang ada di ayat ini kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah. Tafsir yang paling utama daripada makna kalimat thayyibah sebagaimana juga dijelaskan di sini oleh Hadratus Syekh adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Atau di dalam tafsir umum dikatakan syahadatu la ilaha illallah. Syahadat dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang akan Allah beri perumpamaan supaya manusia mengetahui nilai suatu hakikat la ilaha illallah. Allah memberikan perumpamaan. La ilaha illallah itu kan apa? Sesuatu yang tadinya abstrak. Abstrak itu maksudnya hanya berupa ucapan la ilaha illallah. Satu orang yang sudah ditalkin ataupun yang belum ditalkin ketika mengucapkan la ilaha illallah, di mana perbedaannya? Secara lahiriah tidak ada perbedaannya. Walaupun kita katakan nadanya berbeda, tetapi secara kalimatnya sama yang diucapkannya, sama-sama la ilaha illallah.
Maka di sini Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan daripada kalimat thayyibah itu kata Allah kasyajaratin thayyibah. Nah, yang tadinya abstrak sekarang kita pindahkan kepada yang konkret. Lihat, jika engkau ingin mengetahui perumpamaan la ilaha illallah, maka lihatlah syajarah thayyibah. Lihatlah pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah secara umum adalah segala pohon yang baik, tetapi umumnya ditafsirkan syajarah thayyibah itu adalah seperti pohon kurma. Walaupun bisa bermakna umum pohon apa saja yang di dalamnya terkandung sifat-sifat yang dijelaskan di dalam ayat ini. Apa syajarah thayyibah itu? Pertama, syajarah thayyibah itu sifat yang pertama dia adalah thayyibah. Thayyibah itu artinya baik. Baik itu bagus. Bagus itu bisa berupa bagus dipandang oleh mata, ya begitu kokoh, berdiri dengan kokoh. Berarti segala sesuatu ya pohon yang tidak elok dipandang oleh mata tidak masuk ke dalam perumpamaan ini. Syajarah thayyibah ataupun thayyibatur rih, pohon yang baik, bagus aromanya. Berarti pohon-pohon yang terlihat bagus secara bentuknya, tetapi memiliki aroma yang tidak enak, ya, aroma yang bau menyengat, itu tidak masuk ke dalam ayat ini. Juga thayyibah yang lain adalah thayyibatus samrah. Buahnya bagus. Oh, pohonnya sih bagus terlihatnya. Terlihatnya juga mengeluarkan wewangian yang aroma yang wangi juga, tetapi buahnya itu tidak bisa dimakan, maka tidak masuk ke dalam perumpamaan di dalam ayat ini. Nah, pertama, sifat daripada pohon itu adalah thayyibah. Bukan sembarang pohon, tetapi pohon yang baik, yang ideal lah kita kata. Asluha sabitun. Sifat yang kedua adalah pohon itu memiliki akar, bukan sekedar punya akar, tetapi sabitun. Akarnya itu begitu kuat, kokoh, menghujam di bumi. Sehingga apapun yang terjadi, angin yang begitu kencang, puting beliung, gempa yang menggoncangkan tanahnya, pohon itu tidak akan pernah tumbang. Perumpamaan kalimat thayyibah. Asluha sabitun, pertama thayyibah, kedua asluha sabitun, yang ketiga wa far'uha fis sama, dia menjulang tinggi. Cabang-cabangnya menjulang tinggi. Artinya tumbuh dengan sempurna. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Sifat yang keempat, yang di dalam Fadlus Syuhur tidak disebutkan secara lengkap, bukan karena keterbatasan halaman tentu. Maka penting untuk merujuk ketika membaca Fadlus Syuhur, lihatlah konteks ayat lengkapnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Yaitu sifat yang keempat adalah senantiasa berbuah kullahinin, yaitu setiap saat. Bahasa kita, buahnya itu tidak ada musimnya. Setiap saat selalu berbuah. Inilah Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah yang tadinya abstrak adalah diumpamakan seperti pohon yang begitu besar batangnya, akarnya begitu kuat menghujam ke tanah, kemudian memiliki ranting yang menjulang tinggi ke atas langit, tentu dengan daun yang rimbun. Orang bisa berteduh di bawahnya. Ditambah dengan tu'ti ukulah kulahi nimbi ini robiah, senantiasa berbuah setiap saat. Bapak Ibu ikhwan dan hadirin dimuliakan Allah, karena keterbatasan waktu singkat saja, dari pohon yang Allah ilustrasikan itu kita bisa melihat betapa besar manfaatnya pohon tersebut. Orang bisa berteduh di bawahnya, orang bisa memanfaatkan rantingnya, orang bisa memanfaatkan buahnya setiap saat. Inilah perumpamaan kalimat thayyibah. Di antaranya satu saja,
Dan di antara sekian banyak hikmah yang bisa kita sambung di pertemuan yang lain adalah itulah la ilaha illallah. Itulah secara umum syahadatu la ilaha illallah. Perumpamaan kalimat tauhid adalah seperti pohon yang tadi disebutkan. Segala kebaikan, segala manfaat di dalam hidup ini semuanya bersumber dari kalimat la ilaha illallah. Jika manusia tidak memiliki kalimat la ilaha illallah, ibarat pohon yang tidak memiliki semua sifat itu tadi. Pohon yang tidak memiliki akar yang kuat, manusia yang tidak memiliki la ilaha illallah sebagai pohon yang tidak memiliki akar yang kuat. Jika terjadi sesuatu di dalam hidupnya, bukan hanya berupa musibah cobaan hidup, mendapatkan kesenangan kenikmatan sekalipun jika tidak memiliki la ilaha illallah, justru kesenangan kenikmatan itu akan mengguncangkan kehidupannya. Apalagi mendapatkan musibah, apalagi mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Orang yang tidak memiliki la ilaha illallah, baik makna umum ataupun makna khusus di dalam ilmu tasawuf, di dalam pengertian kita, di dalam pemahaman kita, orang yang tidak memiliki la ilaha illallah bagaikan pohon yang tidak memiliki batang yang kuat, mudah patah, mengarungi kehidupan yang begitu keras ini, bagaikan pohon yang batangnya begitu rentan, sangat mudah patah, mudah dikecewakan, mudah putus asa dan lain sebagainya. Orang yang tidak memiliki la ilaha illallah bagaikan pohon yang tidak memiliki dahan, begitu kering hidupnya, begitu gersang hidupnya. Jangankan memberikan keteduhan bagi orang lain, untuk dirinya saja ia ia tidak merasakan keteduhan, ketenangan di dalam hidupnya. Bagikan pohon yang tidak ada, kalau tidak ada ranting berarti tidak ada daun. Jangankan bicara buah, daun saja tidak ada kalau tidak ada ranting. Itulah orang yang tidak punya la ilaha illallah, hidupnya tidak akan pernah merasakan keteduhan, tidak akan merasakan ketenangan, apalagi merasakan buah daripada keimanan. Ataupun jika sekalipun ada buah, buahnya itu begitu jarang, begitu sedikit. Jangankan buahnya itu memberikan manfaat, justru mohon maaf, bisa jadi buahnya beracun. Jangankan memberikan manfaat untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ya, inilah diantara salah satu tamsil Allah mengenai kalimat thayyibah yang kita ambil daripada Tabaruk Fadlul Syuhur pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah, mengamalkan, senantiasa berpegang teguh kepada kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid, yaitu kalimat talqin, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa yang sudah ditanamkan, dihujamkan ke dalam hati kita melalui qalamullah, lisanul arif, yaitu lisan guru mursyid kita semua. Terima kasih kepada ikhwan dan akhwat, para wakil talqin, kepada Bunda Haya, para petugas manakib semuanya. Kita semua sangat bersyukur, berterima kasih, sangat bergembira mengawali hari ini dengan sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ika majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.